Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMP Al-Ilyasi, beliau Bapak Khalili MPD. Yang kami hormati Kepala SMK Al-Ilyasi, beliau Bapak Fauzan MPD. Yang kami hormati seluruh guru SMP SMK Al-Ilyasi, khususnya beliau Bapak Dedi Susanto yang telah menjadi koordinator di program Pondok Ramadan 1444 Hijriah pada tahun ini. Patut kita memberikan apresiasi pada beliau. Silakan tepuk tangan. Tidak lupa pula yang kami banggakan, anak-anakku sekalian atau teman-temanku sekalian yang dari awal program sampai sekarang bisa aktif mengikuti kegiatan Pondok Ramadan di SMP SMK Al-Ilyasi ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kenapa? Karena berkat kalian semua program Pondok Ramadan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan kita bersama. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang ini kita masih diberi nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat kesehatan. Sangat banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, di antara yang paling dan banyak sekali orang yang melupakan nikmat itu, yaitu kesehatan. Nanti dirasa kalau sudah sakit. Kalau sudah sakit, maka kesehatan itu kita rasakan sangat begitu mahal. Makanya jangan sampai lupa bahwasanya sehat itu penting. Bukti dari sehat itu penting, maka dalam Islam itu dianjurkan berpuasa. Ini masih belum masuk materi. Di antara dari hikmah berpuasa, menjaga kesehatan, terus kita bisa tahu bagaimana rasanya lapar, kita bisa tahu bagaimana cara konsisten waktu. Makanya dalam puasa ini kan teratur makannya ketika sudah waktu adzan maghrib. Terus kita tidak boleh makan ketika sudah waktu imsak. Di situ ada makna konsisten. Beda kalau kita tidak berpuasa, maka tidak teratur. Apalagi yang suka ngemil, suka jajan, kapan saja makan. Itu diantara yang mengakibatkan tubuh kita tidak sehat. Jadi bersyukur sekali kita masuk pada agama Islam. Akhirnya kita tahu bahwasanya Islam itu sangat sistematis, sangat mengatur seluruh kehidupan manusia untuk menjadi lebih baik. Kedua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, sehingga kita mengenal Islam itu apa, mengenal tujuan manusia hidup itu apa, sehingga nantinya kita dituntut untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Di materi yang akan kami sampaikan adalah terkait sholat hari raya. Kalau berbicara sholat hari raya, otomatis
Bagaimana perasaan kalian? Kalau perasaan saya ada bercampur ada bahagia, sedih juga, terus galau juga. Galau bukan kenapa? Sedihnya karena kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang berkah. Terus bahagianya biasanya kan punya baju baru di hari. Galaunya seperti saya ini masih belum punya tunangan. Apalagi yang perempuan masih belum punya tunangan. Itu galau berat untuk jombloan seperti saya khususnya. Tapi tidak apa-apa, karena perihal jodoh itu Allah sudah menentukan. Tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Kalau bab jodoh itu sudah ada yang menentukan. Tetapi kalau bab ilmu, kalian harus bersungguh-sungguh menggapainya. Hanya dengan rebahan, tiduran, boro-boro dapat ilmu itu mustahil, tidak mungkin. Berbeda kalau dengan jodoh. Kalau jodoh itu sudah digaris, jodohmu siapa, orang mana, kapan, bila mana itu sudah ada. Tinggal kita berdoa saja, berusaha supaya jodoh kita yaitu jodoh yang terbaik. Mungkin tahun depan kalian bertunangan, atau bapak sudah menikah tahun depan. Amin. Lanjut ke sholatul idain, sholat hari raya Idul Fitri. Sebelum pembahasan ini, nanti saya inginnya yang mengikuti pondok Ramadan ini bawa bekal bisa praktik. Dalam artian sudah tahu tata cara sholat Idul Fitri seperti apa. Karena saya temukan masih banyak sekali anak-anak yang acuh tidak acuh, tidak mau belajar, tidak mau tahu terkait sholat Idul Fitri. Padahal ini diantara rutinitas Islam yang perlu diketahui, karena dilakukan setiap tahun satu kali. Mungkin banyak orang mengira atau memandang bahwa sholat Idul Fitri itu tidak penting, no important. Why? Kenapa? Banyak sekali yang mengira bahwasanya sholat Idul Fitri itu sunnah. Memang. Akhirnya karena mereka beranggapan sholat Idul Fitri itu hanya sekedar sunnah, maka mereka lebih sibuk mempersiapkan makanan. Your mother maybe and your sister, di antara dari kerabat-kerabat kita mungkin di hari raya itu sibuknya agawe jajan, sibuk mencari model baju, mau kapelan warna-warni atau menghias rumah, terus kemudian memperindah ruangan atau mempersiapkan pernak-pernik Ramadan, pernak-pernik Lebaran, sampai lupa di antara kesunahan ketika sholat Idul Fitri menjelang Lebaran. Mereka tidak menganggap penting. Maka dari itu, kalau kita di kalangan Imam Syafi'i, memang ada beberapa pendapat. Kan ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan imam yang lain itu ya. Sholat Idul Fitri ini hukumnya apa, Pak? Ada yang mengatakan sunnah muakkad, bahkan ada yang mengatakan fardu kifayah. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang hampir mendekati wajib, dalam artian sangat dianjurkan. Jadi kalau ada hukum itu hukumnya sunnah muakkad, sebisa mungkin kita melakukannya. Di antara sunnah muakkad yaitu sholat Idul Fitri, sholat di hari raya. Kemudian ada di kalangan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kan ada dua, satu fardu ain, dua fardu kifayah. Yang fardu ain itu apa? Wajib dilakukan setiap orang Islam. Contohnya apa? Sholat. Seperti yang kita lakukan sekarang, puasa.
Jadi puasa ini hukumnya fardu ain. Di antara kita wajib, yang baligh Islam itu wajib berpuasa. Bukan sebagian, karena hukumnya fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah ini cukup dilakukan oleh sebagian orang Islam, seperti sholat jenazah. Itu fardu kifayah. Jadi kalau di kampung kita ada orang meninggal, lalu tidak ada yang sholat di jenazah tersebut, maka seluruh kampung itu mendapatkan dosa. Tetapi kalau ada sebagian yang melakukan, maka sebagian yang tidak melakukan mungkin karena kesibukan bekerja, tidak mendapatkan dosa. Sama halnya seperti sholat Idul Fitri. Satu kampung tidak ada yang melakukan sholat, sibuk dengan bajunya, sibuk dengan pakaiannya, sibuk dengan mempersiapkan makanannya itu, sampai lupa dengan sholatnya, maka seluruh kampung itu mendapatkan dosa. Maka dari itu saking dianjurkannya sholat Idul Fitri, maka nanti kita harus mengetahui tata cara melakukan sholat Idul Fitri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada juga riwayat dari Imam At-Tabari dalam hadisnya, Rasulullah pernah bersabda, "Idza kana yaum Idul Fitri waqafatil malaikah ala abwabit turub." Ceritanya gini. Ketika hari raya Idul Fitri itu tiba, maka di waktu pagi malaikat itu menanti kita di gerbang-gerbang pintu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan hari raya Idul Fitri sudah tiba, malaikat itu menanti kita. Kemudian malaikat itu menyampaikan, wahai orang Islam, silahkan Anda jemput pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu juga. Setelah kita melakukan tarawih, terus sholat tahajud, sholat duha, puasa, terus kemudian ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini, menjaga hawa nafsu supaya tidak marah, terus kemudian meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan di bulan suci Ramadan ini. Selama 30 hari kita akan diuji. Terus pada waktu hari raya tiba, malaikat itu memanggil kita untuk menyuruh mengambil pahala yang sangat besar dari Allah. Karena kita tidak mengetahui dan tidak melihat malaikat, mungkin kita tidak begitu semangat. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan ini, perlu kiranya kita menambahkan semangat supaya mempersiapkan untuk menyambut hari raya. Kemudian jika kita sudah selesai melakukan sholat Idul Fitri, maka malaikat sangat mengapresiasi kita, memberikan reward atau merasa bangga kepada kita yang telah melakukan sholat Idul Fitri, dengan mengungkapkan, wahai orang-orang yang beriman, silahkan kalian kembali pada rumah-rumahmu. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Jadi selama 1 bulan penuh kita berpuasa, maka di situ kita diberi pahala yang sangat besar. Di antaranya melakukan ibadah sholat Idul Fitri, kita diampuni seluruh dosa kita. Bahkan para malaikat itu menyebutkan di hari raya itu disebut Yaumul Jaizah. Apa itu Yaumul Jaizah? Hari pembalasan. Pembalasan amal bagi umat Islam yang sudah melaksanakan ibadah kepada Allah selama bulan suci Ramadan. Jadi gini ya, setiap amal perbuatan kita di dunia ini pasti ada pembalasannya, baik itu amal kebaikan ataupun amal keburukan. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil, Pak. Terus kemudian cuman ngegosip, Pak. Terus kemudian cuman mencaci maki, Pak. Bukan cuman, setiap amal kejahatan atau keburukan itu sudah ada yang mencatatnya.
Setiap amal kebaikan sekecil apapun, diantaranya kalian membantu temannya, terus membuang duri di jalanan, atau memberi uang sedikit pada amal-amal, itu dicatat. Dan itu akan ada efek pada kita, ada dampak. Kalau tidak kepada kita, nanti dampaknya juga pada keturunan kita, anak-anak kita. Di antara yang dilakukan oleh semisal para guru. Guru itu kan meskipun punya tugas banyak, terus kemudian sibuk luar biasa di rumahnya, tetapi tetap menyempatkan mendidik kalian. Datang dari rumahnya masing-masing untuk menghadiri pondok Ramadan guna semangat agar kalian bisa belajar. Itu termasuk amal kebaikan, dan nanti insya Allah akan kembali pada dirinya dan juga pada anak-anaknya. Maka ada hukum timbal balik. Di antaranya adalah jika Anda ingin dilayani, maka Anda harus jadi pelayan. Bisa nanti dibuat status. Yang hobi buat status. Jika Anda ingin dilayani, layaknya raja, maka Anda harus melayani. Jangan boro-boro minta dilayani kalau Anda tidak pernah melayani. Maksudnya bagaimana? Ini. Sekarang Anda sebagai murid, maka harus melayani gurunya. Suatu saat Anda juga akan dilayani. Dan jika Anda sekarang jadi seorang anak, maka layanilah orang tuamu, ibumu, bapakmu. Maka suatu saat Anda akan juga dilayani oleh anak-anakmu. Itu. Kan setiap manusia pasti ingin merasakan kenikmatan hidup, pasti ingin hidup bahagia. Tetapi jarang sekali mereka yang melakukan proses susah payah, hanya meminta proses yang instan. Dalam artian proses yang instan, mau langsung jadi polisi, mau langsung jadi PNS, mau langsung jadi dosen, mau langsung sukses misalnya, jadi artis atau jadi tokoh agama. Tidak semudah itu, harus melalui proses. Setelah ini mungkin kalian akan melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Itu pun harus juga melalui proses dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai nanti pasca sarjana. Jadi kembali ke quotes yang awal, kalau ingin dilayani maka harus melayani, dan juga dengan keikhlasan ketika melayani. Ya, sedikit saya cerita, ada beberapa alumni di pesantren itu alhamdulillah sekarang sukses menjadi orang besar di sana. Ada yang merantau di Jakarta, diberi amanah oleh masyarakat di Jakarta. Kemudian ada juga yang menjadi dokter. Terus kemudian ada yang sukses jadi pelukis sampai karyanya tingkat nasional. Itu ketika saya wawancara, ternyata rahasianya cuma satu. Dia dulu siap melayani guru-gurunya. Esoro mangka, Epakon mangka. Tidak pernah berkata tidak pernah mengelak, tidak pernah tidak mau, pasti mau kalau disuruh guru. Maka sekarang hidupnya alhamdulillah sukses, kaya raya, terus kemudian sehat juga. Lanjut pada poin ini, diantaranya adalah kan di hari raya biasanya banyak sekali sekarang pemandangan-pemandangan yang tidak sesuai syariat. Terus kemudian mereka lupa dengan apa yang harus dilakukan ketika hari raya Idul Fitri. Di sini akan kami jelaskan, untuk menghidupkan malam hari raya ternyata tidak hanya muncul mercon. Yang hobi beli mercon deh, hati-hati, perlu dikurangi dalam artian takut terjadi kebakaran. Tidak apa-apa sambil merayakan dengan itu, tapi jangan berlebihan. Harus hati-hati. Di sini ada beberapa poin, diantaranya adalah memperbanyak membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
baik di musola, di rumahnya masing-masing, ataupun di perjalanan. Itu ada di kitab Riyadul Badi'ah. Bahwasanya membaca takbir tidak harus di masjid, tetapi di jalan-jalan. Seperti yang pemandangan yang kita lakukan, kan biasanya di malam takbiran ada banyak kegiatan takbir keliling. Itu juga sangat dianjurkan guna menghidupkan malam hari raya. Nah, itu dianjurkan. Kalau di desa saya sampai sekarang masih konsisten. Bagaimana dengan desa kalian? Kalau tidak ada, silakan hidupkan. Kalian buat acara itu untuk menghidupkan malam takbiratul ihram. Dengan Zainu a'yadakum bitakbir, hiasilah malam-malam malam hari raya dengan memperbanyak baca takbir. Kemudian memperbanyak baca Quran, zikir. Bukan berarti pada mode sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa mungkin kita tidak pernah menyentuh mushaf, tidak pernah menyentuh Quran, sampai Al-Quran banyak debu, ya, sampai tidak pernah kita buka. Nah, di situ ketika sudah bulan puasa, kita kan tadarus, baca Quran, terus sampai kita target khatam Quran. Lah, ketika hari raya Idul Fitri dan setelahnya, kita tetap harus juga target membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Kemudian kesunahan di hari raya. Nah, ini yang laki-laki khususnya. 1. Sunnah mandi besar. Mandi, ingat itu mandi hari raya Idul Fitri. Nah, itu Islam yaumul id. Saya mandi untuk hari raya. Terus kemudian itu dibasuh seluruh tubuhnya, atau mungkin baik yang perempuan ataupun yang laki-laki sebelum berangkat ke masjid. Kemudian tatib, memperbanyak memakai parfum. Yang laki-laki khususnya pakai parfum. Malah ketika ke masjid itu suasana harum. Kemudian pakailah baju yang paling baik. Tidak harus baju baru, tidak harus membeli. Pak, saya sekarang tahun ini tidak bisa beli baju, Pak. Uang saya dihabiskan untuk dipakai, Pak. Uang saya dihabiskan untuk beli takjil. Ya tidak apa-apa, tidak harus pakai baju baru. Contoh seperti baju Bapak ini, kan 3 hari sisa tidak dipakai, nanti menjelang hari raya Idul Fitri dipakai. Nah, itu maksud baju yang baik. Dalam artian baju itu baju Islami, bukan baju you can see yang auratnya diperlihatkan, atau baju muslim memang, tapi lenggak tubuhnya ketat. Itu juga perlu digarisbawahi. Nah, jadi yang masih belum punya baju baru tidak usah sedih, karena tidak kesunahan tidak harus memakai baju baru, tetapi baju yang baik. Sudah beli baju baru semua? Belum. Kalau bisa di momen hari raya, jangan hanya kalian meminta orang tuanya, tetapi harus punya momen memberikan baju pada orang tua. Kalau sekarang masih belum bekerja, nanti kalau sudah bekerja sendiri harus target di hari raya saya harus memberikan baju untuk ibu saya, bapak saya, atau keluarga saya. Seperti itu, supaya ada kesan positif. Lanjut, kita masuk pada poin inti, yaitu bagaimana tata cara sholat Idul Fitri. Ada yang tahu niatnya? Pertama, kan sholat Idul Fitri ada berapa rakaat? 2. Ada rakaat pertama ya. Ada juga nanti rakaat kedua. Rakaat pertama itu nanti disunahkan melakukan takbir 7 kali. Rakaat kedua takbir 5 kali. Namun nanti kalau kebingungan, saya
bingung untuk melakukan seperti ini, boleh melakukan seperti sholat sunnah seperti biasanya. Tetapi ini yang dianjurkan ya. Pertama niat. Usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman, kalau jadi makmum, kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala. Coba bareng-bareng. Usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Banyak sekali yang saya temukan, khususnya orang awam, mohon maaf, itu kalau niat dia salah. Salahnya bagaimana? Kalau lafaz yang dibacakan ini hukumnya sunnah, dibaca dalam apa? Tapi niatnya ditaruh dalam hati. Kadang gini, usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini mustaqbilal berarti ada lillahi Allahu Akbar, ya niat. Atau niat setelah baca takbir. Berarti niat itu harus disertakan dengan ketika melafazkan Allahu Akbar baru niat. Pagi. Allah niat. Allah yang qabla sholat kelasan dengan kita. Itu niat. Pak, niat ini pakai bahasa apa Pak? Saya bahasa Arab nggak tahu. Boleh bahasa Madura. Yang kaulah asolat kelasan Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh pakai bahasa Inggris. Boleh pakai bahasa Arab. Nah, lafaz ini usolli sunatan Idul Fitri pakai dibaca dalam hati boleh. Allah usolli sunatan Idul Fitri dalam hatinya. Boleh. Paham? Tidak ada tuntutan harus bahasa Madura, harus bahasa Indo, harus bahasa Arab, terserah. Sesuai dengan bahasa kita. Kemudian yang kedua adalah perhatikan habis ini praktek. Membaca doa iftitah. Silakan, ada yang tahu doa iftitah? Kabirau walhamdulillahi wa subhanallah wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lanjut takbir 7 kali. Ya. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Takbir boleh. Allahu Akbar, baca zikir tadi subhanallah walhamdulillah. Takbir boleh. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la Allahu Akbar sampai 7 kali. Tapi durasi videonya panjang, nanti prakteknya tanpa video. Terus kemudian setelah itu dilanjuti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai Fatihah. Kemudian membaca surat-surat pendek, terserah yang hafal kalian. Tapi dianjurkan surat Al-A'la, Sabbi isma rabbikal a'la. Tuh, bisa baca. Saya hafalnya surat Al-Duha Pak, boleh, monggo. Surat Al-Ikhlas Pak, monggo. Surat Cinta Pak, jangan. Tidak ada anjuran membaca surat cinta. Membaca surat yang biasanya dianjurkan ada hafalan itu sama ya. Makanya itu sangat penting. Kemudian rakaat yang kedua, setelah membaca surat, kemudian ruku, i'tidal, sujud pas rakaat yang kedua. Sama seperti yang tadi. Cuma takbirnya sampai 5 kali. Setelah takbir, Al-Fatihah lagi, kemudian surat lagi, terus kemudian ruku, i'tidal, sujud, pas tahiyat, assalamualaikum. Mudah kok, cuma 2 rakaat. Itu tata cara melakukan sholat Idul Fitri. Semoga kita nantinya diberikan kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nantinya kita bisa menjalankan ibadah tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di tahun ini bukan menjadi tahun terakhir. Bulan puasa Ramadan ini bukan Ramadan terakhir, tetapi di tahun yang akan datang kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur panjang untuk melakukan ibadah Ramadan. Banyak sekali
Seperti diantara guru saya kemarin yang wafat, semoga beliau diampuni oleh Allah dan ditempatkan di sisi yang baik. Tidak bisa mengikuti Ramadan tahun ini karena keburu meninggal. Ada juga alumni yang diasi orang tuanya meninggal kemarin. Bahkan dulu kakak saya meninggal di bulan puasa tanggal 10. Jadi perihal umur itu tidak ada yang tahu. Maka ketika kita diberi kesempatan umur, jangan sia-siakan. Bertaubat itu tidak harus menunggu sudah tua. Kan ada kalangan itu mengatakan, masih muda, ayo kita happy-happy saja. Bermaksiat sepuasnya katanya. Terus kemudian jangan sok alim gitu. Padahal umur itu tidak ada yang tahu. Ya kalau kita masih besok hidup, kalau sudah meninggal kasta rugi. Makanya kalau masih diberi kesehatan gunakan sebaik mungkin. Khususnya seringkali saya pakai di status itu, ayo tambahkan lagi semangatnya di bulan suci Ramadan. Yang ini kan hampir sisa selesai. Sudah berapa hari? 10. Tinggal berapa hari lagi? Makanya jangan sia-siakan. Harus ditarget. Kalau tidak ada target, maka kita tidak akan bisa istiqomah. Kalau saya pribadi harus target istiqomah tarawih, target tahajud full, target duha full, target sholat witir full, terus target puasa full. Itu. Target baca Quran full, harus target. Kalau tidak target, maka kita tidak punya kesemangatan, tidak punya motivasi untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Jangan dihabiskan oleh gadget semua. Saya ketika cek anak-anak sekarang adalah disibukkan dengan HP. Jangan sampai termakan oleh HP. Harus mengatur waktu. Jika waktunya sholat tarawih, monggo sholat tarawih. Jika waktunya pada Ramadan, silakan ngaji. Jika waktunya ibadah yang lain, silakan ibadah. Cukup baik. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin silakan. Mungkin ada question. Kalau saya bisa jawab, insyaallah saya jawab. Terkait bulan suci Ramadan. Tanya kena tentang puasa, sholat Idul Fitri. Ini ya. Tapi sholat sungkem orang tuanya gimana hukumnya? Dan tanya saya mau tanya. Ada yang mau tanya? Hah? Pakai mic. Enggak usah. Gini tanyain. Saya dengar itu katanya sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri atau mau ke masjid, saya dengar, apakah betul sunnahnya itu untuk makan gitu ya? Apa dianjurkan apa gimana itu? Terus ini lagi lain. Sebelum berangkat saya dengar langsung dari orang itu katanya disunahkan makan. Apakah itu benar? Terus yang kedua gini tanyain. Saya pernah kejadian tahun lalu. Saya kan sholat Idul Fitri. Saya kebetulan samping saya ini baru datang ketika sudah takbir ke-4. Di depan saya ada juga yang baru datang di takbir ke-5. Nah, terus yang di samping saya itu ada yang melanjutkan, terus yang di depan itu tetap ikutin yang imam. Yang benar itu yang gimana? Tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk questionnya, pertanyaan dari beliau Bapak Broni selaku senior saya. Sebenarnya saya tidak pantas menjawabnya ya, karena beliau lebih tahu daripada saya. Pertanyaannya ada dua ini. Pertama, nanti kalian kalau berminat bertanya betul, apakah betul di ketika menjelang hari raya itu disunahkan bermakan dulu? Apa itu disunahkan atau bagaimana? Gitu. Jadi Pak Afron ini merasa ragu karena mungkin ada yang tidak makan Pak ya, ada yang sudah makan. Gitu. Pernah saya baca itu di kitab, memang ada kesunahan makan sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Karena kan gini, hari raya ini bahkan
orang yang berpuasa di hari raya itu hukumnya haram. Saya ini kan orangnya semisal ada orang itu ingin betul-betul melakukan kebaikan sampai dia over, saya tetap mau berpuasa meskipun di hari raya saya mau puasa. Tetapi itu salah. Kalau di hari raya tidak ada anjuran berpuasa, karena itu hukumnya haram. Rasulullah sebelum berangkat untuk melakukan sholat itu sebelum berangkat beliau makan terlebih dahulu. Tapi makan ini tidak harus banyak, cukup makan seadanya. Kalau ada kurma, monggo makan kurma. Intinya sudah terisi. Atau sarapan, katakanlah seperti itu. Usahakan makannya bukan makan yang berbau bawang. Nanti akan mengganggu orang sekitar. Karena mengganggu orang sholat. Makan yang manis-manis saja, manis-manis seperti saya. Jadi ada kesunahan makan terlebih dahulu gitu. Jadi kalau kalian nanti sebelum berangkat ke masjid atau perempuannya makan dulu. Dianjurkan makan. Menikah tangguh bayar yang sampai di sini. Iya. Nanti sampai kekenyangan dulu. Sampai ketika di sholat itu malah tidak dianjurkan. Kan ada di Taisirul Khalaq etika makan seperti apa itu ada. Separuh untuk minum, separuh untuk makan. Kemudian pertanyaan kedua, saya bingung ketika di sholat Idul Fitri itu ada orang yang telat, mungkin dia kesiangan gara-gara tadi malamnya begadang main ML gitu ya, atau dia sibuk dengan postingannya itu. Terus tiba-tiba dia telah melakukan sholat Idul Fitri, ya, ikuti imam takbir yang kedua, yang ketiga, bagaimana yang benar? Oke, berarti ini kasusnya imam dan makmum. Dalam fikih itu gini, makmum wajib mengikuti imam. Kalau jadi makmum wajib mengikuti imam. Imam itu siapa? Yang diikuti. Makmum yang mengikuti. Imam itu yang dipimpin, yang memimpin. Maka ketika kita makmum harus ikuti imam. Nanti imamnya takbir, kamu sujud itu batal. Karena tidak sesuai imam, apalagi sampai meninggalkan beberapa rukun itu. Jadi hati-hati. Kalau jadi makmum, ya ikuti imam. Kalau imamnya takbir, kita takbir. Imamnya ruku, lalu kita ruku. Imamnya sujud, lalu kita sujud. Kan di sini tata caranya 7 kali takbir. Iya, karena telah cukup ikuti imam. Imamnya sudah 7 takbir, kita datang cuma 3 takbir, 3 takbir saja. Seperti itu yang saya ketahui. Jadi tidak boleh bertentangan dengan imam. Itu. Mungkin cukup ini jawabannya. Ada yang lain silakan. Tanya lagi. Mungkin dari yang SMK atau yang dari SMP silakan. Ya ini ya, sebelum kalian bertanya saya mau memberikan pemanis dulu. Dulu saya pernah di Kaltakani, tahu Kaltakani? Iya, dibohongi oleh ibu mungkin. Tapi bukan berarti ibu saya jahat, tidak. Tapi supaya ibu saya itu supaya saya tidak nangis terus. Puasa kok nangis batal, gitu. Puasa kok mandi batal. Kalau nangis puasa kita batal. Sebenarnya tidak. Tidak ada kitab menjelaskan mubtilatus shaumi al-baka. Perkara yang membatalkan puasa adalah nangis, tidak ada. Nangis itu tidak membatalkan puasa. Cuman orang tua kita dulu bilang seperti itu supaya kita tidak nangis. Selalu mempersiapkan makanan, kita gak bisa nangis gitu. Ada juga kalau mandi besar seluruh tubuh, apakah membatalkan? Tidak, asalkan tidak sampai masuk pada beberapa lubang yang ketika dimasukkan air itu membatalkan puasa. Hujan semisal kalian mandi monggo dan apa, tapi jangan sampai ada air yang masuk. Sikat apakah membatalkan? Tidak, asalkan tidak sampai terbitnya matahari. Kalau terbitnya matahari itu makruh. Kalau sampai ada air tertelan itu batal.
Kalau singkatan sore maulidnya apa terserah, yang penting tidak sampai masuk pada tubuh. Kemudian ini yang cewek-cewek biasanya kan bantu orang tua masak, ya bantu kan ya. Nah, terus dicicipi makanannya, itu batal apa tidak? Tidak. Asalkan jangan sampai tertentu. Itu yang lain. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada saya khususnya dan kepada kalian semua dan kepada orang tua kami dan kepada guru kami. Mohon maaf sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada yang mengadakan program Pondok Ramadan di SMK Andasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan